Kalau teman-teman sudah punya ya, misalkan dia beli di area 18.30 ataupun di bawahnya, ini boleh di hold. Hai, easy to invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Untuk linknya ada di deskripsi di bawah ini ya teman-teman, silakan cek. Nah, kita akan membahas dari yang pertama itu dari IHSG terlebih dahulu. Hari ini IHSG bergerak terkoreksi tipis ya sebesar 0,14%. Dan asing juga hari ini tidak agresif lagi untuk net buy nih teman-teman ya. Kita lihat hari ini juga dari mayoritas dari net sell yang hari ini terjadi adalah di saham-saham energi. Nah, juga ada update nih dari antara perang Rusia dan Ukraina yang memang hari ini makin memanas. Nah, kenapa makin memanas? Karena memang Rusia diketahui itu mengarahkan 4 kapal perangnya ke Ukraina. Nah, hal ini memang menjadi sentimen yang diperhatikan masih nih secara global, terutama dari sektor komoditas sendiri. Karena apa? Karena dari Rusia sendiri, di konon kabarnya itu ini memutuskan untuk pipa gas ke Eropa ya, karena memang adanya ancaman krisis dari energi sendiri. Nah, dari itu dari sini kita lihat nih adanya sentimen global yang memang dari Ukraina sendiri atau dari Rusia sendiri, akibatnya adalah tekanan dari komoditas sendiri. Nah, ini untuk ketergantungan dari sumber gas dari Rusia ini mencapai 32%. Nah, ini strategi dari balas dendam dari Rusia sendiri. Jadi kapal perang dari Rusia ini ditempatkan untuk menyerang dari Ukraina sendiri. Nah, kita lihat di sini juga dengan kembalinya memanasnya geopolitik antara Rusia dan Ukraina ini, harga minyak juga kembali memanas atau kembali di atas 100 US dollar per barelnya. Nah, kita lihat nih nanti untuk ke depan apakah sektor komoditas masih menarik atau tidak, kita lihat untuk secara analisis teknikalnya atau update-update analisis teknikal dari saham komoditas ya. Bagi teman-teman yang memang masih punya saham komoditas ini boleh diperhatikan kembali nih ya untuk perdagangan di minggu depan. Nah, kita akan bahas dari yang pertama yaitu dari IHSG terlebih dahulu. Hari ini IHSG ini tutupan closingannya ada di 6.954 ya. Untuk supportnya ada di 6.927 ya, masih sama di daerah sini yaitu di area support seperti yang kemarin sudah dibahas juga di 6927 ini, dan secara resistennya masih ada di area all time high-nya yaitu di 7032. Ini masih adanya tekanan untuk menurun, ini masih ada ya, memang menguji area level support yang ada di 6927 ini. Nah, kalau memang dia break ke bawah atau jebol ke bawah, dia akan menguji area Bollinger Band tengahnya yang ada di sini, yaitu ada di BB Mid di 6.900-an ya, di area sini. Namun kita lihat nih, ekspektasi ke depan apakah memang ada penurunan lagi atau tidak, dan tergantung dari sentimen sendiri juga ya, dari secara global maupun secara domestik. Nah, ini untuk IHSG sendiri ya, silakan dicatat teman-teman. Nah, kemudian kita akan membahas dari saham berikutnya, yaitu pertama dari saham Telkom. Ya, Telkom sendiri kita lihat hari ini naik sebesar 1,3% ya. Tutupan closingannya ada di 4.540 ya. Ini untuk Telkom sendiri teman-teman bisa perhatikan. Untuk support dan resistennya ada di mana? Untuk supportnya sendiri ada di 4450, dan benar saja hari ini dia mantul dan tertahan di area support di 4450. Bagi teman-teman yang memang masih punya untuk saham Telkom ini, boleh di hold terlebih dahulu, boleh-boleh saja. Dan untuk investasi jangka panjang ini sangat cocok juga ya untuk Telkomnya sendiri. Nah, untuk resistennya, level area resistennya ada di mana? Yaitu ada di 4.650. Ini sebagai area level resisten berikutnya atau potensial level resisten berikutnya dari Telkom sendiri.
Silakan dicatat untuk Telkomnya untuk support di 4450 dan untuk potensial resisten berikutnya ada di 4650. Dan secara volume hari ini dia di atas rata-rata ini masih cukup oke juga karena memang adanya pantulan di area support di sini. Secara stokastik dan RSI dia cenderung ke bawah, memang ini masih diperhatikan juga. Kalau adanya koreksi secara normal ini cukup normal saja ya. Kalau memang nanti dia ada koreksian dan jebol untuk ke 4450-nya ini akan berpotensi untuk penurunan di 4350-nya yang ada di sini. Yang penting teman-teman kalau memang untuk untuk investasi jangka panjang ini Telkom masih cukup layak juga. Atau teman-teman bagi yang sudah punya di modal di bawah sini boleh hold saja ya untuk investasi. Untuk swing trading juga boleh saja, untuk investasi jangka panjang ya boleh-boleh saja ya. Dan ini untuk Telkomnya. Bagaimana pergerakan asing hari ini? Kita lihat untuk Telkom sendiri. Ya, hari ini Telkom mencatatkan net buy sebesar 261 miliar. Ini sangat banyak teman-teman, bisa diperhatikan untuk Telkomnya. Untuk broker summary-nya hari ini ada BK, AK, RX, JP ya. Ini masih diakumulasi oleh BK sendiri, kemudian ada AK, kemudian ada RX, ini masih mengakumulasi. Jadi kesimpulannya untuk Telkom ini masih hold untuk investasi jangka panjangnya, dan untuk swing trading untuk jangka menengahnya ini boleh-boleh saja ya. Kalau memang mau masuk untuk esok hari ini masih cukup bisa dan potensial ya. Masuknya tapi tidak terlalu banyak. Kalau nanti ada penurunan atau memang turun di area supportnya kembali yang ada di sini, teman-teman bisa nambah kembali. Jadi strateginya boleh DCA, boleh-boleh saja. Nah, ini untuk saham dari Telkom. Berikutnya kita akan membahas saham lainnya nih, yaitu ada saham Adaro. Ya, Adaro hari ini kita lihat di sini minus ya sebesar 0,7%. Tutupan closingannya ada di 2.720. Nah, bagaimana pergerakan untuk Adaro sendiri? Kita lihat. Ini sudah dibahas ya dari beberapa video lalu, dan ini membentuk namanya swingnya di sini. Jadi bisa dilihat teman-teman hari ini untuk Adaro dia berpotensi untuk menguji area level support yang ada di mana, yaitu yang ada di 2650. Ini sebagai area level supportnya untuk Adaro sendiri. Silakan dicatat. Nah, untuk area potensialnya ada di mana? Untuk area potensialnya ada di angka 3050 ya. Kalau memang dia berikutnya lanjut naik atau break dari area 3050 ini bisa berpotensi di 3270-nya yang ada di area sini. Namun ini tetap teman-teman kalau memang dia masih bertahan selama masih bertahan di area support yang ada di 2650 atau mengikuti garis Bollinger Band tengah di sini, ini masih cukup layak untuk dicermati juga. Nah, kemudian ada sentimen dari global sendiri terkait dengan harga komoditas juga ya, ini bisa diperhatikan kembali nih untuk di minggu depannya untuk Adaro sendiri. Jadi untuk supportnya ada di 2650 dan untuk level resistennya ada di 3000. Jadi jika dia break tentunya bisa melanjutkan kenaikannya. Namun harus ada kenaikan kembali atau memang menguji area level resisten pendeknya yang ada di 2885 yang ada di sini. Jadi silakan dicatat teman-teman untuk Adaro sendiri. Dan untuk secara volume hari ini memang di atas rata-rata penurunannya hari ini. Untuk stokastik dan RSI di sini adanya golden cross. Jadi boleh diperhatikan untuk perdagangan esok hari. Yang penting dia tidak turun di area support di 2650 dan masih di atas garis Bollinger Band tengah di sini. Ini masih cukup oke juga nih untuk dicermati ya untuk Telkom, untuk Adaro-nya. Nah, bagaimana pergerakan asing hari ini? Kita lihat untuk Adaro hari ini adanya net sell sebesar 100 miliar ya, ini cukup tinggi juga dari Adaro-nya. Ada buangan ya, tentu saja dari JP, kemudian ada BK juga. Ini adanya distribusi sebenarnya dari JP nih banyak sekali. Dan untuk hari ini AK, kemudian ada BK juga di sini ya, ini sama ya, tapi tidak terlalu tinggi bayarnya. Jadi teman-teman untuk esok hari, strategi dari Adaro sendiri spekulasi buy ya, dekat dengan area support di 2650-nya, atau kita wait and see terlebih dahulu. Nah, takutnya dia jebol ke bawah, ini teman-teman akan bisa ada penurunan. Yang ada penurunannya ada di mana? Yaitu di 2470-nya yang ada di sini. Jadi ini cukup bagus juga nih
kalau memang dia masih dikasih kesempatan untuk diskonnya yang ada di 2470 ini cukup oke juga. Nah, jadi perhatikan untuk esok hari jika memang Adaro masih kuat di area reverse di sini, reverse support di sini, ini masih cukup oke. Nah, ini untuk Adaro sendiri. Jadi disclaimer on sekali lagi teman-teman untuk Adaro-nya. Nah, untuk berikutnya yaitu ada ADMR. Ya, ADMR hari ini bergerak naik ya. Ini tutupan closingannya ada di 18.30, sempat mencapai level high-nya yaitu di 18.75, yaitu menjadi all time high-nya di hari ini. Dan untuk closingannya ini di 76% ya, 7,6% naiknya. Jadi ini boleh diperhatikan nih. Ini beberapa hari lalu sudah saya bahas untuk ADMR sendiri. Nah, bagaimana kelanjutannya untuk ADMR sendiri? Nah, kita lihat nih. ADMR ini dia berpotensi untuk melanjutkan kenaikan atau break-nya ya. Jika teman-teman memang sudah punya modal dari bawah di sini atau memang di dalam fase konsolidasi yang ada di garis merah di sini ya, di kotak merah ini boleh hold terlebih dahulu, dan esok hari ini kemungkinan bisa mencapai area level selanjutnya yaitu di area break-nya yang ada di 18.35 ini sebagai area break-nya sebenarnya, atau area level resistennya yaitu di 18.35. Nah, kalau teman-teman sudah punya ya, misalkan dia beli di area 18.30 ataupun di bawahnya, ini boleh di hold terlebih dahulu. Nah, potensial untuk ADMR sendiri ada di mana? Potensialnya itu bisa melanjutkan di angka resisten berikutnya yaitu di 1900 sampai di level di 2000-nya untuk ADMR sendiri. Jadi silakan diperhatikan teman-teman untuk ADMR-nya, kalau memang dia break dari area level 18.35 di sini, ini masih cukup dan layak untuk dikoleksi juga ya, atau di hold. Dengan catatan teman-teman ya, dengan catatan kalau dia tidak break di bawah 1800, teman-teman silakan pasang trailing stopnya saja atau stop lossnya yaitu di 1800. Kalau dia break dari 1800, dia akan berpotensi untuk berpeluang turun di level support berikutnya yang ada di 1480. Nah, kalau memang dia break ya, jadi kalau teman-teman memang punya di 18.30 ataupun di 8 atau di berapa di sini, yang penting dia tidak turun di area 1800-nya. Itu sebagai area stop loss-nya ke bawah. Kalau memang dia bertahan di area 1800 ke atas, ini masih cukup oke juga ya. Untuk level resistennya ada di angka 2000 ya, 1900 sampai di angka 2000, ini boleh untuk jadi patokan atau untuk jadi potensial level resisten berikutnya. Nah, secara volume hari ini juga ini cukup tinggi di atas rata-rata, dan stokastik dan RSI-nya dia masih menuju arah uptrend-nya atau memang masih menuju di area angka psikologi 100-nya yang ada di sini. Jadi untuk ADMR kesimpulannya boleh hold bagi yang sudah punya, dan untuk esok hari kalau Senin dia bisa melanjutkan kenaikan, kita bisa siap-siap untuk melihat apakah dia breakout atau tidak ya. Kalau memang dia turun di area 1800 ke bawah ya, kita bisa lakukan namanya batasi resikonya ya kalau memang turun. Tapi kalau memang dia lanjut naik, kita berpotensi untuk bisa mencapai level resisten berikutnya yang ada di 1900 sampai di 2000. Nah, ini untuk ADMR. Nah, bagaimana pergerakan asing hari ini? Kita lihat hari ini mencatatkan net buy ya cukup tinggi yaitu sebesar 5,5 miliar ya. Ini masih sangat layak ya untuk dicermati di perdagangan hari berikutnya. Untuk broker summary-nya hari ini ada YP, kemudian ada AK, MG, PD ya. Ini ada akumulasi dari AK sendiri, kemudian dari MG juga masih ada akumulasi ya. Meskipun di sini ada PD, di sini ada PD juga ya untuk sellernya. Jadi kesimpulannya ini ada akumulasi dari ADMR sendiri. Silakan dicermati untuk perdagangan hari berikutnya dan dicatat support dan level resistennya. Sekali lagi supportnya ada di 1800 untuk ADMR-nya. Nah, untuk saham berikutnya kita akan membahas dari saham lainnya yaitu ada saham Inco. Ya, Inco hari ini bergerak naik juga, naik sebesar 4% ya.
tutupan closingannya ada di 5.800 untuk infonya sendiri. Kita perhatikan untuk info ini masih menurut di area Bollinger Band tengahnya. Teman-teman bisa lihat di sini ada area Bollinger Band tengah sebagai area support. Nah, untuk supportnya sendiri ada di angka 5.500 sebagai area support. Silakan dicatat. Untuk infonya sendiri, untuk level resisten berikutnya ada di 6.075 ini sebagai area level resisten pendeknya. Dan untuk area level resisten jauhnya atau menengahnya ada di 6.675 ini untuk infonya sendiri. Dengan catatan dia harus break dulu dari 60.75-nya yang ada di sini. Jadi silakan dicatat untuk supportnya di 5.500 dan untuk area level resisten pendeknya di 6075 dan 6675 sebagai area level resisten medium termnya. Nah, untuk secara volume memang masih di bawah rata-rata di sini ya, bisa diperhatikan. Dan untuk info sendiri ini sudah adanya stokastik dan RSI di sini yaitu Golden Cross. Nah, ini menandakan adanya sudah mulai adanya demand demand dari investor sendiri untuk infonya. Nah, untuk broker summary-nya hari ini kita lihat untuk info sendiri ya, hari ini dari asing sendiri adanya net buy sebesar 17,5 saja, ini tidak terlalu tinggi ya untuk infonya. Dan untuk broker summary-nya di sini ada CC, DX, JP juga ya, masih adanya akumulasi dari CC, kemudian DX juga masih mengakumulasi, dan adanya dari ZP juga masih mengakumulasi ya. Ini untuk broker summary-nya. Jadi kesimpulannya untuk info bagi teman-teman yang memang belum punya, gimana strateginya? Boleh besok diperhatikan untuk infonya, bisa beli tapi tidak terlalu banyak terlebih dahulu porsinya ya. Dan kalau memang ada area supportnya atau dia menuju ke area support di 5.500, ini teman-teman boleh strateginya untuk buy on area support yang ada di 5.500. Ini untuk infonya. Nah, untuk saham berikutnya kita akan membahas dari saham BBYB. Ya, kita lihat untuk BBYB hari ini mencatatkan minus sebesar 1,3% ya. BBYB ini masih cukup menarik teman-teman ya, karena memang hari ini adanya net buy dari asing juga masih cukup banyak. Nanti kita akan bahas nih dari net buy dari asingnya juga. Nah, untuk area closingannya ada di 2.200, ini masih cukup oke saja untuk BBYB ya. Nah, pergerakan hari ini untuk supportnya sendiri ada di mana? Support dari BBYB sendiri ada di 2.120-an yang ada di area sini. Jadi teman-teman silakan dicatat untuk area support dari BBYB sendiri. Dan untuk area level resisten berikutnya ada di 2.480 ya. Dengan catatan dia harus break dulu di 2290 dan di 2380 ya, di area sini dia harus break terlebih dahulu. Kalau memang sudah break dan dia masih kuat, ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya. Jadi level untuk resistennya di 2380 dan di 2480. Ini untuk BBYB. Dan secara volume hari ini memang cukup tinggi ya adanya untuk transaksian hari ini. Dan untuk stokastik dan RSI di sini mendekati angka 100 atau psikologi 100-nya di sini ini sudah mendekati dengan level area jenuh belinya. Jadi teman-teman harap waspada, kalaupun adanya koreksian, ini koreksian diharapkan normal saja, tidak turun di area 2120-nya. Jika dia masih bertahan di area sini ya, misalkan dia ada penurunan di area sini, teman-teman bisa melanjutkan untuk melakukan pembeliannya di buy on weakness di area sini ya, di 2120. Dengan catatan dia harus kuat di area sini. Nah, dia bisa berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya. Nah, ini untuk BBYB. Bagaimana pergerakan secara asing hari ini? Kita lihat untuk BBYB hari ini ada net buy ya sebesar 142 miliar, ini cukup tinggi juga meskipun hari ini dia merah, tapi adanya net buy dari asing ya, ini cukup menarik juga nih dari BBYB sendiri. Dan asing ini sudah melakukan net buy ini dari tanggal 11 ya, 11 bulan 3 ini masih akumulasi terus untuk asingnya sendiri. Dan memang di tanggal sebelumnya ada buangan, kemudian di tanggal 8 juga ada buangan, tapi tidak terlalu tinggi. Jadi kesimpulannya ini asing masih terus mencatatkan net buy, dan ini
triple digit ya untuk hari ini dari asing sendiri untuk BBYP. Nah, untuk broker summary-nya di sini ada YURX, YPAK juga di sini. Dan kesimpulannya untuk YU sendiri hari ini mencatatkan net buy yang cukup tinggi ya. Ini dilihat di sini adanya akumulasi dari YU sendiri. Nah, ini untuk BBYB-nya silakan dicatat supportnya di 2120 ya, dengan catatan kalau dia break ke bawah teman-teman harus lakukan batasi resiko. Dan untuk level resistennya di 2380 sampai di 2480. Ini untuk BBYB sendiri. Nah, untuk saham berikutnya yaitu ada saham MPPA. Ya, kita lihat untuk MPPA bagaimana hari ini pergerakannya. Untuk MPPA hari ini minus sebesar 3,1% ya. Tutupan closingannya ada di 372. Nah, MPPA hari ini kita lihat untuk area level untuk supportnya ada di mana? Untuk supportnya dari MPPA sendiri ada di angka 354. Ini sebagai area level support. 354 sampai di 346 ini kita ambil dari area garis MA 60-nya ini sebagai area garis MA 60 sebagai area support untuk MPPA sendiri. Jika dia masih bertahan di garis MA yang di 346 ini masih cukup layak nih untuk dicermati untuk perdagangan esok hari. Nah, untuk potensial dari MPPA sendiri ini masih cukup untuk dicermati untuk perdagangan esok hari dengan area resisten selanjutnya ada di 442. Ini sebagai area resisten selanjutnya untuk MPPA sendiri. Silakan dicermati teman-teman. Kalau esok hari adanya koreksian ya, misalkan koreksiannya ke area sini di garis MA 60-nya di area sini, teman-teman boleh lakukan untuk strateginya buy on area support yang ada di 346, spekulatif buy di area support di sini. Dan jika dia masih bertahan di area sini, kalau memang dia tidak bertahan, teman-teman bisa tunggu dulu ya, jangan asal langsung beli saja. Kalau nanti dia tidak bertahan di area 346 ini, bisa berpotensi melanjutkan penurunannya. Ini untuk MPPA sendiri. Nah, strateginya untuk MPPA teman-teman buy on area weakness di area 354 sampai di 346 di area sini. Kalau dia bertahan, sekali lagi teman-teman untuk MPPA-nya ini masih cukup layak, dan potensialnya untuk MPPA sendiri ada di 442 ini sebagai area level resisten selanjutnya. Yang penting tidak ada buangan yang cukup tinggi ya, ini untuk MPPA sendiri. Secara volume hari ini di atas rata-rata memang ya, dan secara stokastik dan RSI di sini dia masih di area tengah, yaitu masih di area middle. Ini masih menandakan adanya juga ke atas ya, searah ke atas seperti seperti lalu ya, hari sebelumnya. Ini masih menandakan dia adanya demand dari para investor sendiri untuk MPPA-nya. Nah, bagaimana untuk pergerakan asing kita lihat hari ini? Ya, untuk asing hari ini adanya net sell sebesar 11,8 ya. Ini tidak terlalu tinggi juga untuk MPPA-nya sendiri. Meskipun hari ini minus ya, ini masih ada akumulasi juga dari PD juga sendiri, namun tidak terlalu tinggi juga. Nah, untuk retail seperti YPMG dan PD ini masih untuk tradingan saja. Jadi strateginya untuk MPPA ini hanya untuk trading pendek saja ya. Kalau dia bertahan di area 346 ini teman-teman boleh spekulatif buy ya. Tunggu di area sini untuk area buyingnya. Nah, untuk MPPA seperti ini analisisnya.